Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Zaki, mahasiswa S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia berdasarkan fasenya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan dan belajar gerak yang diampu oleh Dr. Zihan Novitasari MPD. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses kompleks yang melibatkan konflik antara dorongan biologis dan tuntutan sosial. Freud mengemukakan teori perkembangan psikoseksual yang terdiri dari beberapa tahap, di mana setiap tahap fokus pada zona erogen tertentu dan konflik yang harus diselesaikan. Dikutip dari Freud 1905. Setiap individu tentunya memiliki fase di mana dia berkembang mulai dari usia 0 hingga masa dewasa. Di sini saya mengangkat teori perkembangan yang dikemukakan oleh teori Jean Piaget. Jean Piaget merupakan seorang ahli psikologi Swiss yang mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjadi salah satu dasar penting dalam psikologi perkembangan. Teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia mereka melalui proses yang berurutan. Perkembangan kognitif dalam teori Jean Piaget ini terjadi dalam tahap-tahap yang tetap dan berurutan. Anak-anak adalah pembelajar aktif yang membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, mengubah skema yang ada untuk memasukkan informasi baru. Anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan melalui indera serta tindakan. Selanjutnya yaitu fase-fase perkembangan manusia menurut Jean Piaget. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor yang berusia dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi dan anak kecil belajar tentang dunia melalui aktivitas sensorik dan motorik mereka. Mereka mulai mengembangkan konsep permanensi objek, yaitu pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Pada tahap sensori motor, anak usia mulai dari bayi hingga usia 2 tahun adalah periode penting dalam perkembangan kognitif awal, di mana anak-anak mulai membangun pemahaman dasar tentang dunia melalui pengalaman langsung dan interaksi fisik. Proses ini melibatkan serangkaian subtahap yang mencerminkan peningkatan kompleksitas dalam pemikiran dan perilaku anak-anak, yang akhirnya mempersiapkan mereka untuk tahap perkembangan kognitif selanjutnya. Yang kedua ada tahap operasional usia 2 tahun hingga 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mewakili objek dan peristiwa. Mereka juga mengembangkan kemampuan berpikir egosentris di mana mereka sulit memahami perspektif orang lain. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek dan peristiwa, tetapi mereka masih belum bisa memikirkan logika operasional atau memahami konsep konservasi dengan baik. Anak-anak dalam tahap ini mulai mengembangkan kemampuan bahasa dengan pesan dan menggunakan kata-kata serta gambar untuk mempresentasikan objek. Mereka juga mulai melibatkan dalam permainan pura-pura, di mana mereka bisa berpura-pura menjadi orang lain atau menggunakan objek untuk mewakili sesuatu yang lain. Tahap praoperasional adalah
periode penting dalam perkembangan kognitif anak, di mana mereka mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi dibatasi oleh egosentrisme, animisme, serta kesulitan memahami konsep logis seperti konservasi dengan bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Anak-anak dalam tahap ini mengembangkan kemampuan berpikir simbolik yang menjadi dasar bagi tahap perkembangan kognitif selanjutnya. Tahap ketiga dari teori perkembangan Jean Piaget yaitu tahap operasional konkret, yaitu dimulai dari usia 7 hingga 11 tahun. Dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang berusia dari usia 7 hingga 11 tahun, anak-anak mulai mampu berpikir secara logis tentang objek konkret dan kejadian nyata. Mereka mengembangkan kemampuan untuk melakukan operasi mental, yaitu tindakan logis yang dapat diterapkan pada objek fisik dan situasi nyata. Anak-anak mulai memahami konsep konservasi, yaitu bahwa jumlah atau kuantitas suatu objek tetap sama meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Mereka menyadari bahwa volume air tetap sama, apakah air tersebut berada dalam gelas tinggi yang sempit atau gelas pendek yang lebar. Anak-anak mulai bisa memusatkan perhatian pada lebih dari satu aspek situasi atau masalah pada saat yang sama. Ini membantu mereka dalam memahami hubungan kompleks antara objek dan situasi. Tahap operasional formal adalah tahap keempat dan terakhir dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang dimulai sekitar usia 11 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka dapat mempertimbangkan konsep-konsep hipotesis, melakukan pemikiran deduktif, dan memahami hubungan yang lebih kompleks. Berikut adalah karakteristik utama dari tahap operasional formal. Anak-anak dan remaja pada tahap ini mulai bisa berpikir tentang konsep-konsep yang terkait langsung dengan objek konkret atau situasi nyata. Mereka bisa memahami ide-ide abstrak seperti keadilan, kebebasan, dan cinta. Individu mulai mengembangkan kemampuan untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan dan membuat prediksi berdasarkan hipotesis. Mereka dapat merumuskan hipotesis dan menguji mereka secara sistematis. Pada usia remaja dapat mendekati masalah dengan cara yang lebih logis dan terorganisir. Mereka dapat mempertimbangkan berbagai variabel dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan. Selanjutnya, selain perkembangan, setiap individu juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan, menurut Elizabeth B. Harlock, mendefinisikan pertumbuhan sebagai peningkatan dalam ukuran fisik dan fungsi organ tubuh. Pertumbuhan merupakan proses yang bersifat kuantitatif, yang berarti bisa diukur dengan menggunakan satuan ukuran seperti berat serta tinggi badan. Dikutip dari Harlock E.B. tahun 1978. Contoh pertumbuhan yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik. Setiap individu pasti mengalami tumbuh dari segi fisik. Pertumbuhan fisik merujuk pada perubahan dalam tubuh dan kemampuan motorik individu seiring bertambahnya usia. Contohnya, bayi mengalami peningkatan berat dan tinggi badan yang signifikan dalam tahun-tahun pertama kehidupan. Mereka juga berkembang dari hanya bisa merangkak menjadi bisa berjalan dan berlari. Pada fase remaja, selama pubertas, remaja mengalami lonjakan pertumbuhan, perubahan dan proporsi tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti pertumbuhan payudara pada perempuan dan rambut pada wajah laki-laki. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif mencakup perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Contohnya, pada anak prasekolah, anak-anak mulai mengenali bentuk, warna, dan angka, serta mengembangkan kemampuan bahasa yang lebih kompleks. Contoh pada usia remaja,
Remaja mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak, membuat hipotesis, dan memikirkan situasi hipotesis. Selain pertumbuhan fisik serta kognitif, yaitu pertumbuhan sosial yang melibatkan peningkatan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami dinamika sosial. Contohnya, anak-anak mulai memahami konsep berbagi, kerjasama, dan mengambil giliran dalam permainan. Mereka juga memulai mengembangkan persahabatan yang lebih stabil dan saling menguntungkan. Contoh, pada anak remaja mengembangkan identitas sosial yang lebih kompleks dan mulai mencari kemandirian dari orang tua mereka. Selanjutnya yaitu pertumbuhan emosional. Pertumbuhan emosional mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain yang ada pada setiap individu. Contoh, anak-anak belajar mengenali dan menamai perasaan mereka seperti bahagia, sedih, marah, serta takut. Mereka juga mulai belajar mengendalikan impuls dan menunda kepuasan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pertumbuhan intelektual. Pertumbuhan intelektual melibatkan peningkatan dalam pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, anak-anak mengembangkan kemampuan membaca dan menulis yang lebih baik, serta mulai mempelajari konsep-konsep matematika dan sains dasar. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya yaitu tentang belajar motorik. Mengapa sih kita penting untuk mempelajari tentang bab ini? Karena memahami tentang belajar motorik sangat penting. Proses ini merupakan bagian integral dari perkembangan manusia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pengertian dari belajar motorik sendiri adalah suatu perubahan yang terjadi pada sistem motorik seseorang sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang menyebabkan perbaikan dalam kinerja keterampilan motorik. Dikutip dari jurnal Adams J.A. 1987. Dalam belajar motorik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap kognitif. Pada tahap ini, individu berusaha memahami dasar-dasar keterampilan motorik yang akan dipelajari. Proses belajar ini melibatkan banyak pemikiran dan usaha sadar untuk memahami gerakan yang tepat. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, individu mulai mengasosiasikan gerakan yang benar dengan hasil yang diinginkan, kesalahan mulai berkurang, dan gerakan menjadi lebih halus serta efisien. Yang ketiga yaitu tahap otomatisasi. Pada tahap ini, keterampilan motorik telah menjadi otomatis dan dapat dilakukan tanpa perlu banyak pemikiran sadar. Gerakan menjadi sangat halus dan terkoordinasi. Yang terakhir yaitu keterampilan motorik. Apa sih keterampilan motorik itu? Keterampilan motorik mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan otot-otot tubuh mereka dengan koordinasi yang baik untuk melakukan gerakan yang tepat dan efektif yang melibatkan kontrol atas gerakan fisik untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam konteks olahraga maupun aktivitas sehari-hari. Keterampilan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang melibatkan otot kecil serta otot besar. Keterampilan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus yaitu kemampuan motorik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi tangan. Contohnya, yang kedua yaitu keterampilan motorik kasar. Kemampuan motorik kasar melibatkan kegiatan otot-otot besar. Berikut merupakan contoh keterampilan motorik halus, yaitu memgunting. Yang kedua yaitu menulis. Yang ketiga ada membuka dan menutup botol.
Berikut contoh keterampilan motorik kasar, yaitu berjalan. Yang kedua, berlari. Yang ketiga, meloncat. Tentunya ketika kita sudah mempelajari perkembangan serta pertumbuhan dan belajar motorik, tidak terlepas dari kita melakukan gerak motorik, yaitu gerak motorik dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, serta gerak manipulatif. Setiap jenis gerakan ini berperan penting dalam perkembangan fisik dan keterampilan motorik individu. Yang pertama, adanya gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang melibatkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan ini menggunakan otot-otot besar dan biasanya melibatkan perubahan posisi tubuh di ruang. Yang kedua yaitu gerakan non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat yang melibatkan otot-otot besar. Contohnya yaitu membungkukkan badan. Yang kedua, memutar bagian tubuh atau seluruh tubuh di sekitar sumbu sendi. Yang ketiga, menggoyangkan tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada belajar gerak kali ini yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif melibatkan penggunaan tangan, kaki, atau bagian tubuh yang lainnya untuk memanipulasi objek eksternal. Gerakan ini menggabungkan keterampilan motorik halus serta kasar untuk berinteraksi dengan benda. Contohnya, menangkap, melempar, menendang bola, menggiring bola, memukul bola, memutar bola. Mengapa sih penting ketiga jenis gerakan ini? Gerakan ini mengembangkan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular, meningkatkan fleksibilitas, kontrol tubuh, dan keseimbangan statis. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan mata, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan objek. Memahami dan mengembangkan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif adalah bagian penting dari perkembangan fisik dan motorik yang sehat. Setiap jenis gerakan ini memainkan peran yang unik dalam meningkatkan keterampilan motorik, koordinasi, dan kesejahteraan fisik secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.